Dikisahkan, ada salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas di antara murid-murid lainnya. Anak tersebut juga cermat dalam menganalisa suatu masalah. Hal itulah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si anak sangat penurut dan rajin beribadah. Suatu hari muridnya ini diperintah Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Maka berangkatlah ia menjalankan perintah gurunya. Sementara di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai keledai dengan membawa 2 karung gandum. Setelah beberapa saat, laki-laki itu berhenti dalam perjalanannya untuk beristirahat di bawah pohon. Agar si keledai tidak lari, dia mengikatnya di dekat pohon itu. Ketika dia bangun dari tidur siangnya, dia tidak menemukan keledainya. Laki-laki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah, dia bertemu dengan anak kecil yang merupakan murid Abu Nawas. Si lelaki kemudian bertanya, "Apakah kamu melihat keledai saya?" Anak kecil itu menjawab, "Apakah keledai tuan buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang? Dan apakah dia juga membawa gandum?" Mendengar hal itu, si lelaki merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki tersebut. "Saya belum melihatnya tuan," jawab si anak. Si lelaki merasa heran dengan jawabannya. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. Jangan-jangan bocah itu telah mencurinya. "Saya tanya kamu sekali lagi, apakah kamu melihat keledai saya?" tanya si lelaki. Tapi si anak masih mengatakan kepadanya bahwa dia belum melihatnya. "Kamu mau menipu saya ya?" kata si lelaki merasa geram. Ia pun segera membawa anak kecil itu menuju rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu lalu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta supaya si anak didampingi orang tua atau gurunya. Si anak lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat masalah hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," protes Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa anak didiknya anak yang soleh dan penurut. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledainya menjawab, "Muridmu tahu ciri-ciri keledai saya dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Itu sama sekali tidak masuk akal." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Tiba-tiba si anak berkata, "Tapi saya memang belum melihatnya tuan." Dengan lemah lembut Tuan Hakim menanyai anak kecil itu, "Wahai anakku, kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan dengan detail keledai milik lelaki ini?" tanya Tuan Hakim. Anak kecil itu menjawab, "Karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Kemudian saya melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan.
sementara rumput di sisi kiri jalan tidak dimakannya. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah saya juga mengerti bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum. Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa tidak puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh murid Abu Nawas. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki pun langsung meminta maaf. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya uang. Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini. Abu Nawas dan segentong air. Al-Kisah. Kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari cara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang yang kecil. "Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat?" tanya Baginda Raja penasaran. "Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan, tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaga, dan tentunya Abu Nawas menjadi orang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya, sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan depan. Melihat hal itu, Baginda Raja tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hatinya. Abu Nawas menemukan sekantong emas. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar.
untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut, lalu Abu Nawas mendekati lelaki tersebut dan berkata, wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10-nya Tuan, jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegasnya berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah ia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, kata istri Abu Nawas. Mendengar penjelasan istrinya itu, lalu Abu Nawas pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan Tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas, dan setibanya di rumah,
Lalu Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. "Benarkah ini kantong Tuan?" tanya Abu Nawas. "Iya benar," jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya, dan jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1.000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Namun belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba saudagar kaya itu berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3.000 dinar. Sebelum meninggal, ayah berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji, maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini, lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu," kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Abu Jahil sakit keras. Dokter sampai minta bantuan Abu Nawas. Al-Kisah, Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari tanpa sengaja, Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini, membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut, meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk, "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang kikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali. Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib membalas, "Apalagi? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil."
Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya. Tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi." Untuk kedua kalinya sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Dikisahkan ada 3 pemuda miskin yang menderita penyakit berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, yaitu suatu penyakit di mana seluruh kulitnya terdapat belang-belang. Karena penyakitnya ini, masyarakat merasa jijik hingga si pemuda dikucilkan oleh para tetangganya. Pemuda yang kedua menderita penyakit kebotakan. Rambut di kepalanya satu persatu rontok hingga tak tersisa. Bahkan di kepalanya yang botak muncul koreng yang menjijikkan. Akibat penyakitnya ini, ia sering diejek oleh kawan-kawan sebayanya, sehingga membuat si pemuda minder untuk bergaul. Sedangkan pemuda yang ketiga menderita penyakit kebutaan pada matanya. Meski demikian, pemuda ketiga ini tidak menyesali nasibnya. Ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Hingga pada suatu ketika, Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rupa yang elok dan juga kulit yang indah, dan penyakit yang membuat orang jijik kepadaku hilang dari tubuhku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikkan kini menjadi mulus dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Saya suka dengan hewan unta," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan unta yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kusta tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rambut yang indah dan penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku hilang dari kepalaku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kepalanya yang dulu botak dan menjijikkan, ini tubuh rambut yang bagus dan indah. Dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan sapi," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan sapi yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebotakan tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan pada matanya. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku bisa melihat indahnya dunia," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba kedua mata pemuda menjadi berubah. Matanya yang dulu buta kini bisa melihat dan wajahnya pun menjadi elok rupawan.
Pemuda tersebut merasa sangat bahagia dengan keadaan yang saat ini. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan kambing," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebutaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, binatang pemberian malaikat yang mereka terima dikelola dengan baik, sehingga berkembang biak sangat pesat. Kini kondisi ketiga pemuda tersebut menjadi pemuda gagah dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus salah satu malaikatnya menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang dulunya menderita penyakit kusta. Sang malaikat menyamar sebagai lelaki yang menderita penyakit kusta. "Wahai Tuhan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Lantas apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak dan mengusir sang malaikat. "Hai dengar, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kusta? Di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu. Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hei dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab si pemuda bertambah kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian sang malaikat mendatangi pemuda kedua yang dulunya menderita penyakit kebotakan. Dengan menyamar sebagai pemuda yang menderita kebotakan, malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, "Wahai Tuhan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan 1 ekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda yang pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. "Hei dengar ya, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kebotakan? Di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu. Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hai dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab pemuda kedua dengan kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua. Terakhir sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang dulunya menderita penyakit kebutaan. Dengan menyamar sebagai lelaki yang buta, malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, "Wahai Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku minta kepada Tuhan 1 ekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Dengan lemah lembutnya, pemuda ketiga ini berkata, "Aku dulunya adalah pemuda miskin yang buta. Lalu Allah telah menyembuhkanku. Bahkan Allah memberiku harta kekayaan yang berlimpah. Silahkan masuk dan ambillah yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit pemberianku kepadamu karena Allah." Jawab pemuda ketiga. Mendengar jawaban ini, sang malaikat berkata, "Jagalah hartamu, sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah.
Allah pun telah meridhoimu, tapi Allah membenci 2 orang sahabatmu, jawab sang malaikat. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda yang mengusir malaikat, kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakit masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka berdua kembali dikucilkan oleh masyarakat. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Al-Kisah. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan, membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara, hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. "Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini?" batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya, bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka yang mulia, dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. "Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya?" tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Baginda Raja langsung bertanya, "Hei Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar Paduka yang mulia, itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas serius. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya lebih dari istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka yang mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tidak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja?"
Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya, tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. Kamu benar Abu Nawas, kamu benar, tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia? Tanya Baginda Raja. Ya, karena mereka tak menghargainya, Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu, tapi anehnya mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini menjadi lebih mudah menemui rajanya. Suatu hari di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain? Tanya Baginda Raja. Tepat sekali, saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa, jawab Abu Nawas. Di mana itu? Apa kamu tahu tempatnya? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh, jawab Abu Nawas. Tidak masalah, aku punya 2 kuda putih. Nanti aku akan memberimu 1, balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. Apa Paduka serius? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, saya serius. Tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Tenang saja Paduka, Paduka pasti tak akan kecewa, kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau. Mendengar hal itu Abu Nawas sangat bahagia. Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu. Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja. Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasyikkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan, kata sang menteri. Benarkah? Ada hewan apa saja di sana? Tanya Baginda Raja penasaran.
Di hutan itu Paduka bisa berburu hewan apa saja. Di sana banyak sekali hewan-hewan. Singanya juga banyak sekali, jawab sang menteri. Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya, jawab Baginda Raja. Paduka jangan khawatir, singa-singa di sana tidak akan makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati, jawab sang menteri. Wah, mantap itu. Baiklah, nanti antar aku ke sana. Nanti aku akan memberimu kuda putih, balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap hari akhir tahun saja, kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. Wahai Paduka, apakah benar cerita sang menteri itu? Tanya Abu Nawas. Ya benar. Memangnya kenapa? Kata Baginda Raja balik bertanya. Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Baginda Raja percaya, ujar Abu Nawas. Khawatir kenapa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Karena kuda pemberian Paduka, ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja? Tutur Abu Nawas. Hah, yang benar saja. Apakah kuda itu bisa bicara? Tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, tentu saja tidak Paduka, kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal. Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Abu Nawas yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. Kamu jangan alasan, kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum 5 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 1 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman 1 bulan penjara. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Al-Kisah, suatu hari Abu Nawas sedang duduk bersama kawan-kawannya. Kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah, tapi kenapa dianggap lebih kejam daripada pembunuhan? Ujar salah seorang kawannya. Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang, sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. Masa sih Abu Nawas, bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah, tanya kawan Abu Nawas.
Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hammad bin Salamah radhiyallahu anha. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. "Apa Tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi saudagar kaya itu tidak menghiraukan himbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak," ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar kaya terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kau tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak tersebut. "Katakan padaku apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar itu. "Nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya, simpan helaian itu olehmu, maka suamimu akan tergila-gila kepadamu," kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut atas mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. "Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dia ingin membunuh tuan serta menguasai harta tuan," kata si budak. "Itu tidak mungkin, istriku sangat baik dan setia kepadaku," ujar saudagar kaya itu. "Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan lihat sendiri apa yang akan dilakukan oleh istri Anda," ungkap budak itu. "Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya. "Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur, tapi jangan tidur sungguhan," kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba. Saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima. Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya pihak keluarga istri dari saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang keji, sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu, karena sangatlah membahayakan, sehingga dari kisah ini kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Allahu a'lam bishawab. Abu Nawas dan 9 ekor keledai. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai, kemudian datanglah seorang tamu ke rumahnya.
Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. "Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku," kata saudagar itu. "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar itu pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai. Kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya, dan dia pun kaget. Ternyata keledainya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat ada 9 ekor? Kenapa hilang satu? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dan mencari keledainya yang hilang. Ia mencari ke sana kemari, namun tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata keledainya utuh 9 ekor. "Berarti tadi aku salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring semua keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlah keledainya menjadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Anehnya jumlah keledai menjadi utuh 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya. "Sekarang aku mau melihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia. Telah menunggu lama, jumlah keledainya tetap berjumlah 9 ekor. Abu Nawas pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat Abu Nawas di atas punggung keledai, ia mencoba menghitung lagi jumlah keledainya. Sungguh aneh, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ucap Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan," sapa kakek tua. "Aku heran dengan keledai-keledai ini," balas Abu Nawas. "Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" lanjut Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlah keledaimu," kata kakek tua itu. Nawas turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor," ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua.
Abu Nawas mengikuti kata kakek tua tadi dan segera melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring. Jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong pada si kakek tua. "Lihatlah kek, aku tidak berkhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika kembali menyadari kelalaiannya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Abu Nawas mendadak jadi hakim, bikin pedagang curang ketakutan. Al-Kisah, Abu Nawas mendengar ada seorang pedagang di kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Semua pembeli yang datang ia layani dengan sangat ramah. Barang-barang dagangan yang dijual pedagang tersebut dibanderol dengan harga yang terjangkau, karena ia hanya mengambil sedikit untung. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh banyak orang. Di depan toko milik dia berjualan, ada toko seseorang yang memiliki barang jualan sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, pedagang itu berprofesi pula sebagai rentenir. Dikenal juga sebagai orang yang kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Selain itu, pedagang tersebut mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya dan seringkali terlihat memaksa para pembeli. Wajar jika tokonya sepi dan tidak laku. Tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan diambil. Sifat kejam itu menjadikan dirinya kaya raya. Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya karena sifat-sifatnya tersebut. Suatu hari, pedagang sebelumnya yang baik hati membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si pedagang kejam untuk meminjam uang. Si pedagang kejam yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta yang di luar nalar. "Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja di tubuhmu seberat 1 kilogram, kata si pedagang kejam. Mendengar syarat yang diminta si pedagang kejam, pedagang baik hati pun merasa terkejut dan heran. "Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah kau biasanya meminta rumah untuk dijadikan jaminannya?" tanya si pedagang baik hati. "Kalau kau tidak mau, ya sudah, tidak usah. Aku juga tidak memaksamu," balas si pedagang kejam dengan ketus. Dikarenakan sedang membutuhkan uang, si pedagang baik hati itu akhirnya menerima syarat berat tersebut. Adapun surat perjanjian dipegang oleh si pedagang kejam. Beberapa bulan kemudian, nasib nahas menghampiri si pedagang baik hati. Ia mengalami kebangkrutan, barang dagangannya banyak yang tidak laku. Lalu hari yang ditentukan untuk mengembalikan uang kepada si pedagang kejam pun tiba. Si pedagang baik hati pun tidak mampu membayarnya. "Sesuai perjanjian, kau harus memberiku 1 kilogram daging, bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan," ujar si pedagang jahat. "Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan?
karena permintaanmu tidak wajar, usul si pedagang baik hati. Si pedagang kejam pun menyetujui. Berangkatlah mereka berdua ke Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si pedagang jahat menyerahkan surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, hamba meminta hak hamba sesuai perjanjian, tetapi dia enggan mematuhinya, kata si pedagang kejam mengadu. Lalu daging bagaimana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Saya menginginkan daging bagian lehernya, jawab si pedagang jahat. Tentu saja keinginan si pedagang bengis itu membuat terkejut, sebab dalam pemikiran Tuan Hakim, si pedagang kejam sama saja ingin membunuh pedagang baik tersebut. Tetapi kalau Tuan Hakim menolak, maka dirinya akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian di antara keduanya. Lantaran bingung, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda perkara ini sampai berhari-hari. Hingga setiap hari si pedagang jahat mendatangi Tuan Hakim untuk menuntaskan perkara ini. Kasus pun sampai telinga masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan mereka. Kasus ini juga terdengar oleh Abu Nawas. Sosok cerdas dan humoris itu pun segera mendatangi Tuan Hakim. Tuan Hakim, perlihatkan surat perjanjian itu padaku, pinta Abu Nawas. Setelah menerimanya, sejenak Abu Nawas terdiam. Tidak beberapa lama, ia pun mendapat jalan keluarnya. Tuan Hakim, hamba akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggil kedua orang itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan pedagang kejam ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang baik hati, apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju bahwa si pedagang jahat memotong 1 kilogram daging di bagian mana saja dari tubuhmu yang diinginkannya? Ya, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang yang baik hati. Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang baik hati dengan pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang baik, Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hakim. Wahai Tuan Hakim, izinkan hamba dalam kasus ini untuk menjadi hakim, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim istana. Menurutku tidak ada yang salah dalam polemik ini. Si pedagang keji berhak meminta haknya, yaitu menuntut daging 1 kilogram dari tubuh si pedagang baik hati yang dia mau. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, ujar Abu Nawas. Hal ini tentu membuat kaget Tuan Hakim. Dia kira Abu Nawas akan membela si pedagang baik hati tersebut. Sedangkan si pedagang jahat merasa puas dan senang karena dendamnya terbalaskan. Bagaimana yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas. Aku menginginkan bagian lehernya, jawab si pedagang jahat dengan bangga. Baik, permintaanmu dikabulkan. Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya, pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si pedagang kejam. Kau boleh memotong leher si pedagang baik hati itu, tetapi tidak boleh kurang atau lebih dari 1 kilogram. Kalau kurang atau lebih, maka kau harus dibunuh dan harta kekayaanmu akan disita oleh negara, kata Abu Nawas. Spontan si pedagang kejam pun terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Ia berpikir, mana mungkin hanya 1 kali memotong dapat 1 kilogram daging. Si pedagang jahat pun terdiam sejenak. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu segera tercapai? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Abu Nawas, hamba tidak bisa. Hamba ingin mencabut tuntutan hamba, ujar si pedagang jahat dengan suara ketakutan. Akhirnya si pedagang kejam pulang dengan perasaan takut.
sedangkan si pedagang baik hati mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena sudah menyelamatkannya. Abu Nawas dan maling berkedok pengemis. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebunnya. Hal itu terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Abu Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya lebih karena kasihan, karena memang kehidupan Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata hal ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram, hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. "Buah-buahan kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya. Kamu malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya Sarmis membalas, "Loh, kamu nggak tahu, aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah, karena aku ini hamba Allah yang dicintainya." Mendengar hal itu Abu Nawas pun hanya terdiam, karena pada dasarnya apa yang dikatakan Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Sarmis. Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. "Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi," batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama datanglah Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak mempedulikannya sama sekali. Dengan santainya Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Sarmis balik bertanya. "Oh enggak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Sarmis. Abu Nawas pun membalas, "Loh, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah. Karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu. Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung kepadanya," kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Sarmis heran. "Itu sih gampang. Kamu tunggu di sini, aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas.
Mendengar hal itu, Sarmis pun kini tak bisa berkata-kata. Hei Sarmis, dengar ya, kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin kepada Allah langsung, ancam Abu Nawas. Sarmis pun pulang langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak itu, Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Abu Nawas kalahkan jin ifrit pakai sandal jepit. Al-Kisah, Abu Nawas mendapati Baginda Raja duduk santai di singgasananya. Kemudian datang seorang kepala dusun menghadap beliau. Dia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Baginda Raja yang mulia, hamba mohon pertolongan Baginda Raja, ucap kepala dusun itu. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat, ujar sang kepala dusun. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya lagi Baginda Raja penasaran. Paduka yang mulia, kampung kami mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen, kami selalu mendapat banyak keuntungan, jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampungmu subur membuat jin tersebut mengganggu? Tanya Baginda Raja heran. Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami, jelas kepala dusun. Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti saya akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu, ucap Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan, ujar salah satu penasehat istana. Sedangkan para penasihat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Saat itu juga ia memerintahkan prajurit istana menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberimu tugas penting. Abu Nawas, tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya lagi Abu Nawas. Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut, dan saya perintahkan kamu menyelesaikan masalah ini, beber Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengarnya. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat itu? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya, ujar Baginda Raja. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti, tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja.
Abu Nawas dengan terpaksa menerima tugas tersebut, karena jika menolaknya bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Keesokan harinya berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala dusun. "Ya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semua tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara saksama, Abu Nawas lalu bertanya, "Apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut?" Sang kepala dusun menjawab, "Saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Bagaimanakah wujudnya?" Kepala dusun tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak." Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. "Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkan jin ifrit," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Sebenarnya dia hanya menggertak, pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, aku akan menulis surat tantangan untuknya dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit," perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan itu diberikan, jin ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar, tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, ia meletakkannya di tengah lapangan yang nantinya menjadi tempat bertanding antara dirinya dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Dia datang dengan suara yang menggelegar. "Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya," ucap jin ifrit sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan pertandingan spontan berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung," tantang jin ifrit. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas," kata Abu Nawas berpura-pura. "Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku," perintah jin ifrit. "Jangan khawatir, guruku pasti datang kemari. Aku kesini disuruh mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan, sandalnya tertinggal," balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. "Itu sandalnya Abu Nawas?" tanya jin ifrit. "Ya benar, memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku membawakan sandal ini?" pinta Abu Nawas melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut. Sejenak jin ifrit itu terdiam. Dia berpikir, sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana orangnya? Jin ifrit pun mulai ketakutan.
Atau begini saja, saya akan panggil guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi. Balas jin ifrit yang jahat ini berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu kampung tersebut kembali aman dari gangguan jin ifrit. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas menyadarkan majikan yang kikir. Al-Kisah, Abu Nawas pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya. Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertaubat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertaubat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kamu membeli telur, tapi lambat sekali melaksanakannya. Kalau kusuruh membeli 3 telur, kau tidak membelikannya sekaligus. Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung, kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, maaf Tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi, ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa? Begini Tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawa penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang, agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur, kata Abu Nawas. Dan mungkin Tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal, makanya saya juga membawa tukang penggali kubur, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri karena teringat akan kematiannya. Lalu majikan tersebut menjadi bertaubat dan rajin membayar zakat dan rajin bersedekah. Abu Nawas mencuri pintu istana. Al-Kisah, saat musim kemarau melanda masyarakat Baghdad, banyak yang kekurangan air dan selalu kepanasan oleh teriknya sinar matahari. Namun permasalahan ini tak mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Baginda Raja malah membuat ruangan baru di dalam istana untuk dirinya sendiri agar lebih nyaman dan sejuk. Bahkan pintu untuk ruangan baru tersebut terbuat dari kayu yang mewah dan mahal. Walhasil Baginda Raja pun merasa senang. Meskipun musim panas dan kemarau melanda, tapi bagi Baginda Raja hanya dengan membuka pintu tersebut ia bisa merasakan kesejukan dan kenyamanan. Melihat itu, Abu Nawas merasa geram dan merencanakan sesuatu. Akhirnya terbesitlah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja dan menyadarkannya. Singkat cerita, berkat siasat dan akal cerdiknya, ia berhasil mencuri pintu tersebut.
lalu diletakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Kalau kalian tidak ingin kepanasan, bukalah pintu ini. Niscaya kalian akan merasakan kesejukan." Para warga yang melihat tingkah Abu Nawas ini menganggapnya gila dan sudah tidak waras. Sementara di dalam istana dihebohkan oleh pintu yang hilang. Baginda Raja pun dibuat murka karena kejadian ini, apalagi ketika mengetahui bahwa Abu Nawaslah yang telah mencuri pintu tersebut. Ia pun mendatangi Abu Nawas dengan didampingi beberapa pengawal. "Hai Abu Nawas, dasar pencuri biadab, berani-beraninya kau mencuri pintu istana," bentak Baginda Raja emosi. Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. "Apa maksudmu melakukan ini? Dan kenapa pintu itu malah kau letakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, para warga mengeluhkan kepanasan dan kekurangan air dikarenakan kemarau melanda negeri kita," jawab Abu Nawas. "Tapi apa hubungannya dengan kau mencuri pintu?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, saya hanya ingin orang-orang juga merasakan hal yang sama. Dengan membuka pintu tersebut, mereka bisa merasakan sejuk dan nyaman seperti yang Paduka rasakan. Oleh karenanya saya mencuri pintu itu dan diletakkan di tengah-tengah pemukiman warga," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah berhasil? Mereka tetap kemanasan bukan?" "Kau jangan konyol Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, mereka masih tetap kepanasan. Sekarang tinggal Paduka yang meneruskan bagaimana caranya agar rakyat Paduka bisa merasakan sejuk dan nyaman dan tidak kekurangan air," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, seketika Baginda Raja terdiam. Amarahnya yang tadinya memuncak berubah menjadi tenang. Ia pun mulai menyadari bahwa ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan nasib rakyatnya yang selalu kepanasan dan kekurangan air. Berkat perjuangan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja membuat sumur-sumur di berbagai tempat pemukiman. Baginda Raja juga mendirikan tenda-tenda di setiap tempat untuk warganya berteduh. Adapun para warga yang tadinya menganggap Abu Nawas gila, kini berbalik memujinya dan meminta maaf kepadanya. Raja menjadi pengemis. Abu Nawas kaget ketika tiba-tiba disuruh menuju ke istana. Di sana telah menunggu Baginda yang tengah duduk tegap di singgasana istana. "Hai, apa kabar Abu Nawas?" sapa Baginda Raja. "Aku benar-benar mengharap bantuanmu." "Bantuan apa Baginda Raja?" Abu Nawas balik bertanya. "Begini Abu Nawas," Baginda mulai bercerita. "Aku dengar Tuan Habul sudah mulai membangkang terhadap kewajiban negara. Pembantu-pembantuku di daerah melaporkan kalau dia sudah tidak mau lagi membayar zakat. Padahal dia orang yang kaya raya loh. Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu jebloskan ke dalam penjara, habis perkara. Gitu aja kok repot." "Sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu, tapi apa tidak ada cara lain? Soalnya sayang kalau aku menghukumnya. Bagaimanapun dulu dia adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah mengapa, semakin dia kaya, semakin malas pula dia membayar zakat. Sebenarnya kalau ingat nama Tuan Habul, Abu Nawas ingin diam di penjara. Karena semua negeri tahu kalau Tuan Habul orang yang sangat pelit. Hampir tidak ada orang yang menyukainya, kecuali mungkin antek-anteknya saja. Tapi karena ini perintah Baginda,
Mau tak mau Abu Nawas ikut pula memikirkan jalan keluarnya. Begini saja baginda yang mulia, usul Abu Nawas. Beri hamba kesempatan berpikir untuk membuat dirinya sadar. Tapi tentu saja selama berpikir, hamba tidak bisa bekerja mencari nafkah buat keluarga. Oleh sebab itu hamba minta ganti rugi selama hamba berpikir menyelesaikan masalah ini. Sudah kuduga sejak semula, kau pasti meminta imbalan kalau kuminta bantuan. Ini bawa, ujar baginda kesal. Baginda mengeluarkan uang 200.000 dinar kepada Abu Nawas. Sambil cengar-cengir, Abu Nawas membawa pulang uang pemberian baginda raja. Seminggu kemudian Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan segudang rencana yang telah disusunnya. Bagaimana Abu Nawas? Sudah ketemu jalan keluarnya? Tanya baginda raja. Beres baginda raja. Cuma caranya baginda dan saya harus menyamar jadi pengemis. Apakah baginda bersedia? Semula baginda agak kaget juga mendengar usul Abu Nawas. Tapi karena keinginan kuat menyadarkan Tuan Habul, baginda akhirnya bersedia. Dengan menyamar jadi pengemis, Abu Nawas dan baginda datang ke rumah Tuan Habul. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tuan Habul sedang ada di rumah. Abu Nawas pun segera uluk salam. Selamat pagi Tuan, kami ini pengemis. Apakah Tuan ada sedikit uang receh? Tidak ada, jawab Tuan Habul dengan angkuh. Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekedar untuk mengajar perut kami yang sedang lapar? Tidak ada. Kalau begitu kami minta air putih. Tidak banyak, masing-masing 1 gelas saja. Sudah kubilang, aku tidak punya apa-apa. Tuan Habul mulai tidak bisa menahan emosinya. Dan rupanya jawaban ini yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Kalau Tuan tidak punya apa-apa, cetus Abu Nawas, mengapa Tuan tidak ikut kami saja menjadi pengemis? Wajah Tuan Habul pucat pasi mendengar cetusan Abu Nawas. Rasa marah, tersinggung dan terhina bercampur aduk menjadi satu. Tapi belum sempat kesadaran Tuan Habul pulih, Abu Nawas dan baginda segera membuka kedoknya. Bagaimana Habul? Kali ini giliran baginda yang berbicara. Mau pilih jadi orang kaya atau menjadi orang yang tidak punya apa-apa? Kalau pilih jadi orang yang tidak punya apa-apa, ya ikut saja Abu Nawas mengemis dari rumah ke rumah. Tapi kalau pilih menjadi orang kaya, ya jangan lupa membayar zakat. Bukan begitu Habul? Mendengar penuturan baginda, Tuan Habul terdiam 1000 bahasa. Dia merasa sangat malu. Sedangkan Abu Nawas hanya cengengesan menyaksikan kejadian itu. Enak saja baginda menyuruhku jadi pengemis, gumam Abu Nawas sambil mengumpat dalam hati. Apa boleh buat? Zakat kewajiban bagi yang mampu untuk menunaikannya. Abu Nawas kalah telak tebak-tebakan lawan seorang bocah. Abu Nawas ditunggu oleh seorang bocah di jalanan. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Dia menenteng 2 labu yang dipetik dari kebunnya. Bocah tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar? Minta si anak kecil. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya menuruti permintaan anak kecil itu. Ada apa memangnya? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan Abu Nawas, Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai.
oleh karena itu aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan, kata si bocah penuh percaya diri. Boleh, apa peraturannya? Tanya Abu Nawas. Apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku, ujar si anak kecil. Baik, silahkan, apa tebak-tebakanmu? Ucap Abu Nawas. Coba tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milikku, kata si anak kecil. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, burung kecil dalam genggamanmu sudah mati. Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. Anda salah Tuan Abu Nawas, teriak dia kegirangan, lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. Oh iya, aku salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu, balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran, kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. Dari mana kamu mendapatkan itu? Tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya? Tanya ayahnya penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, kamu mengira kamu betul-betul menang, kamu itu kalah. Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. Maafkan anak hamba Tuan Abu Nawas, ini buah labunya kami kembalikan, kata sang ayah. Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu, balas Abu Nawas dengan tersenyum. Terima kasih Tuan Abu Nawas, kami mohon pamit, ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya. Jadi bukankah dia yang kalah? Tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik napas panjang dan mulai menjelaskan. Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati, sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah. Tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois hanya memikirkan apa yang akan didapatkan. Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Apel misterius. Kelucuan Abu Nawas memang sering tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah poster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua kolab, Abu Jahil yang selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan, dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil
untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar. Karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar, kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Nawas menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya. Ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormati orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Benar-benar kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri, karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus bertawa. Kisah selanjutnya, suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang soleh, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepaskan sepatunya tapi membawanya masuk ke dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. "Menurut kalian, di antara kedua orang itu siapa yang lebih alim?" tanya salah satu dari mereka. "Menurut saya Syekh Wahab yang lebih alim karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan beliau mempercayakan sesuatunya kepada Allah," jawab warga yang lain. Namun ada juga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim, sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid itu menunjukkan kehati-hatian.
Kemudian salah seorang berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita, pasti beliau punya alasannya. Ya benar, itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanyai secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan, kenapa Anda meninggalkan sepatunya di luar teras, padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam masjid?" Dengan tersenyum Syekh Wahab menjawab, "Alasan saya meninggalkan sepatuku karena segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka saya ikhlaskan dan aku tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatunya ke dalam masjid?" Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di teras masjid. Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Jika sampai kubiarkan, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah saya bawa masuk sepatunya ke dalam masjid." Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Waduh, kalian semua gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak padahal biasa saja," kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Kedua tamu itu memang orang alim, mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata," balas salah satu warga. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Coba kalian perhatikan antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya," ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. "Dan sepatu yang dipakai oleh Syekh Qadir itu masih bagus dan saya kira harganya pasti mahal. Oleh sebab itulah dia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya, tapi harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya." Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Abu Nawas berhasil bikin ikan bisa terbang. Beberapa hari terakhir raja begitu gembira. Baginda Raja dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabat yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut dilepas dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja merasa terhibur. Saat merasa jenuh, sang raja duduk di dekat kolam sambil memandangi ikan yang cantik itu. Lama-lama rasa bosan pun muncul dari sang raja. Dalam pikiran pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asyik, pikir Baginda Raja. Hayalan Baginda Raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apakah mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka."
Ikan tidak ada sayap seperti burung, jawab menterinya. Bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang? Tanya Baginda Raja. Namun lagi-lagi menteri menolak hayalan Baginda Raja dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam. Tentu saja menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolan itu. Yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan paduka bisa terbang, usul sang menteri. Usulan itu dianggap masuk akal oleh sang raja. Ia pun meminta menterinya segera memanggil Abu Nawas. Betul juga katamu itu, cepat panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar untukmu, kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas terkejut. Uang yang ditawarkan begitu banyak dari biasanya. Tanpa berpikir lagi, Abu Nawas mengiyakan permintaan raja. Siap paduka, hamba siap melaksanakan perintah paduka, kata Abu Nawas penuh semangat. Baginda Raja pun menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan raja. Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. Kamu lihat ikan dalam kolam itu. Aku ingin ikan itu bisa terbang, perintah Baginda Raja. Sontak Abu Nawas pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan Baginda Raja itu tidak mungkin bisa terjadi. Maksud yang mulia, saya membuat ikan ini bisa terbang, tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mengiyakan, membuat Abu Nawas makin ketakutan. Sebab bukan lagi hadiah yang banyak yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. Kenapa diam Abu Nawas? Kamu kan sudah menyanggupi. Ingat Abu Nawas, kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu, desak Baginda Raja. Ampun beribu ampun paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun memberikan waktu seminggu sesuai penawaran Abu Nawas. Abu Nawas pun diminta pulang. Namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak merenung, meratapi hukuman yang menunggunya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterima. Di tengah kebuntuan itu muncul ide cemerlang, membuat Abu Nawas kembali sumringah. Abu Nawas pun bergegas menuju istana Baginda Raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Tentu paduka yang mulia, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun menuju kolam taman istana, tempat ikan berada. Mendapatkan kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan peliharaan raja bisa terbang, membuat para menteri heboh. Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir.
celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan tersebut. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja. "Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas langsung melemparkan ikan ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama, ikan itu langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Ikan itu pun akhirnya mati. Melihat apa yang dilakukan Abu Nawas membuat Baginda Raja murka. "Hei Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati," hardik Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, bukankah Paduka sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas?" timpal Abu Nawas. "Betul, tapi ikan saya jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Iya, itu bukan salah saya yang mulia. Yang mulia hanya memerintahkan membuat ikan itu terbang. Tapi yang mulia tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat," ilah Abu Nawas. Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja mengalami dua kerugian. Pertama, harus membayar hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Yang kedua, ikan kesayangannya mati. Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar.